Bukannya antum tuh mau ke Mesir ya, ke Kairo? Aduh, saya di situ kaget ya. Lalu saya bilang, ya Bi, insya Allah. Masya Allah. Ya, cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jumhur, welcome to our Jumhuriyah channel Siar Pondok Jumhur Media. Oke, bersama kami di podcast Sospedia, Story of Santri Pengabdi Al Jumhur. ya perkenalkan, saya ini Didan Aidillah Ramadan. Ya. Saya panggil Didan. Oh, Didan ya. Didan, dari mana Didan? Nah, kebetulan saya ini dari Kampung Kertamukti, Desa Curug Grendeng, Jalan Sagak. Yang jaga. Jadi dekat. Ya. Subang, Subang, iya Subang. Kira-kira dari Curug Grendeng ke sini berapa jam? Paling nggak sampai berjam-jam. Ya. Cuma 15 menit lah. Oh, Ya, berarti 15 menit. jalan kaki juga bisa. Jalan kaki juga bisa gitu. Jadi orang dalam. Orang dalam. Kenapa Didan pengen mondok, atau ini mondok tuh paksaan atau keinginan diri sendiri? Sebetulnya saya ini alhamdulillah dari kelas 1. Ya, alhamdulillah dari kelas Kelas 1. satu. Berarti udah 7 tahun ya. Iya. Mau 7 tahun. Nah, waktu itu tuh waktu saya kelas 1, waktu kelas 6 SD. Ya. Nah, saya ini seperti anak-anak biasa, seperti anak-anak luar, pengen ke SMP biasa ya. luar. Cuman orang tua saya ingin ke pesantren. Oh, berarti dari orang tua. Ya, dari orang tua. Terus bagaimana tanggapan Didan? Ya, mau gimana lagi? Kan ini udah ketentuan orang tua, biasa ngikut aja lah. Well, jadi apa yang orang tua inginkan, ya berarti mondok di Al-Jumhur. Di Al-Jumhur ya. Waktu itu Al-Jumhur. Oh, kenapa pengennya di Al-Jumhur ya? Nah, kebetulan waktu itu tuh waktu saya SD kelas 6 ada yang syiar ke SD saya tuh. Oh, syiar. Ada yang syiar. Dan alhamdulillah saya tertariknya ke Al-Jumhuriyah. Yang pertama dekat, ya yang kedua modern. Gitu lah. Waktu itu yang syiarnya kalau boleh tahu siapa? Waktu itu tuh yang syiarnya kalau nggak salah Apurni. Oh, apa nih Iya, yang Apurni. sekarang tuh angkatan Ketiga. ketiga. Apa hal unik yang Didan dapatkan ya Jumhur ya? Hal unik. Mungkin hal unik ketika pengajian sama Abi. Oh, jadi Didan itu salah satu anak handro. Bisa dibilang gitu lah. Oh, boleh tahu bagian apa Didan? Saya bagian mukul. Handro, rebana. Oh, genjring. Ya, genjring. Kalau boleh tahu best friendnya dengan siapa? Best friend saya tuh Hafiz. Oh, Hafiz. Hafiz Susairi. Kalau boleh Ya, tahu, best friend saya. boleh diperkenalkan satu-satu nama Oke, pemain. boleh. Yang pertama yang megang bass itu teman saya, namanya Rizky Fadilah. Oh, yang suka dipanggil Aiki. Ya, itu Aiki. Oh, Aiki. Ya. Yang kedua ada pemain kentung ya, Tam. Itu adik kelas. Kalau sekarang lagi kelas 5 itu Restu Putra Pauji. Ya, betul. Lalu ada yang main darbuka, itu teman saya namanya Muhammad Wildan Rauf Fauzan. Ya. Terus yang selanjutnya ada saya yang main gendring, dan partner saya itu Hafiz Susairi. Ya, itu. Semuanya pengabdian kecuali yang tadi yang main tam, yang main kentung itu adik kelas. Ya. Jadi apa hal uniknya ketika pengajian? Hal uniknya itu ketika kita berangkat pengajian bersama ya rekan-rekan, teman-teman, dan kebetulan waktu itu tuh hujan. Ya. Hujan. Aduh, ini waktu hujan enaknya tuh makan gitu ya. Makanan, dan setelah nyampe di tempat tujuan, dan alhamdulillah acara juga belum mulai. Ya. Dan ada inisiatif mau makan dulu. Ada inisiatif tuh. Dan alhamdulillah juga teman saya yang main bass, ya, yang main bass kebetulan lagi lapar. Dan bicara ke saya. Gini nih. Dan hujan-hujan gini mah enak makan.
Parasmanan. Oh jadi sebelum Ya, jadi sebelum acara mulai, dia ini udah ngajak parasmanan dulu gitu. Jadi inisiatif dari Ya. Ya udahlah. Kebetulan saya juga lapar. Ya udah memberanikan diri bicara ke panitia di sana. Ya. Dan bicaranya tuh dia yang bicara, saya ngikut. Dan bicaranya tuh kayak gini deh. Pak, maaf. Ini teman saya lapar mau makan gitu. Oh jadi Saya nggak bisa apa-apa di situ. Ya udahlah ikut aja. Kayak gitu. Itu hal unik ya. Hal unik, lucu. Aduh. pertama kali atau keseringan? Kalau yang itu biasanya bukan biasanya. Apa? Hal-hal tertentu. Lanjut aja ya ke lanjutnya. Hal unik ya. Sekarang apakah ada hal terburuk yang Aldi dan pernah alami? Hal buruk apa? Kalau hal terburuk pasti ada. Hal terburuk bagi saya dan khususnya teman-teman hadroh yang ikut pengajian tuh. Jadi ketika kami tim hadroh pukulannya ada yang lupa, ada yang nggak nyambung, kayak gitu. Plus soundnya agak gak enak gitu. kurang mendukung. Jadi aduh gak enak nih, pasti gimana lah, pasti gak enak buat ke vokal, pasti gak enak buat ke abinya kayak gitu. Selain di hadroh, apakah ada lagi pengalaman yang di pondok? Selain di hadroh ya saya juga pengurus Yang pengurus ya, bagian taklim, bagian peribadahan, pengajaran. ya. Apa hal buruknya? Hal terburuknya tuh ketika ketika zikir, ketika baca sholawat, ketika zikir, ketika baca ilahilas, nah santri itu malah ada yang ngobrol gitu. Malah ada yang ngobrol, ada yang lamun, ada yang nundutan. Aduh, bagi saya itu hal terburuk. Ya, kenapa? Soalnya ya kan kalau nggak kompak, nggak enak gitu, ke yang lainnya juga bakalan nular. Ya kayak gitu. Satu orang ngobrol, masa satu orang yang ngobrol pasti ngajak temennya gitu. Itu hal terburuk. Waktu itu di gimana yang ngobrolnya? Ya yang ngobrolnya tuh paling ya diberdirikan. Oke, selanjutnya apakah ada hal lucu yang pernah Aldan alami? Nah ini pribadi nih ya, hal lucu pribadi saya dan Abi. Nah waktu itu tuh kebetulan saya itu sedang mulahid kalau nggak salah, nggak tahu jaga gerbang. Dan dipanggil sama Abi ke Wisma. Dan waktu itu tuh disuruh beres-beres Wisma, beres-beres hamam Wisma. Nah, sudah itu tuh dengan Wisma tempat istirahat. Tempat istirahat Abi. Nah waktu itu tuh Abi tiba-tiba nanya ke saya pribadi ya, nanyanya gini nih, dan bukannya antum tuh mau ke Mesir ya, ke Kairo? Saya di situ kaget ya. Lalu saya bilang, ya Bi, insya Allah. Masya Allah. Cuman saya bilang lagi, anak belum dapat izin dari ibu Abi, gitu kata saya. Lalu kata Abi, kenapa belum diizinin sama orang tua antum? Kata Abi itu. Nah lalu kata saya, maaf Abi, karena kata ibu saya Mesir kejauhan. Mesir kejauhan Abi. Katanya gitu. Nah ya emang kata orang tua kayak gitu ya. Nggak boleh jauh-jauh. Kebetulan saya anak bungsu. Anak bungsu. Dari berapa saudara itu? Dari 3 bersaudara. 2 bersaudara, saya ketiga. Ada yang ketiga. Saya yang ketiga, bungsu. Nah lalu udah itu tuh Abi langsung bilang gini, dan ke Kairo mah dekat, kata Abi tuh. Kenapa dekat? Kan emang Kairo mah kan jauh ya. Kairo mah dekat, kata Abi tuh. Jauhan ke kemarin apa itu? Waktu study tour ke Cirebon. Nah, jauhan ke Cirebon, kata Abi tuh.
kenapa jauhan ke Cirebon kan emang udah jelas-jelas ke Mesir ya, Ya. jauhnya. Nah, Abi langsung bilang kayak gini, Mesir sama Cirebon tuh jauhan Cirebon. Coba kalau ke Mesir cuman 1 jam 2 jam. Kalau ke Cirebon kemarin berapa jam? Berapa hari? Sampai 3 hari kayak gitu kata Abi. Itu aduh Ya, saya jadi ya kayak gitulah. Jadi Itu. berarti gimana tadi kan mau ke Kairo atau ke Cirebon? Nah, itu harus dipertimbangkan lagi. Ya, tapi ada niat untuk ke Kairo. Ya, gitulah. Mungkin selain Kairo kan sekarang pengabdian ya, dan ini Adidan pengennya kuliah atau langsung kerja atau nikah? Aduh, itu berat ya. Yang terakhir berat. Ya, kalau saya paling mau kuliah sambil ngaji lagi lah. Ya, di Salap Ya, di Salap gitu. Memperdalam kitab. atau jadi MP3 dulu di Aduh. Tuh. Kuliah aja lah. kuliah. Oke lah. Apakah ada suatu hal yang membuat Adidan sedih, galau, gelisah, merana? Oh, itu. Hal-hal yang membuat sedih bagi santri pengabdian. Ya, Kalau hal-hal sedih bagi pengabdian, ya tentunya kalau lagi bulan-bulan tua sih. bulan 2 Bulan-bulan tua, dompet menipis, kayak gitu. kering. Guys, Cuman alhamdulillah ya kalau santri pengabdian itu udah biasa akan hal-hal seperti itu. Jadi mau makanan di lemari nggak ada juga nggak apa-apa. Gitu. ada ado. Astagfirullah. Itu buat ado yang peka. Ya, privasi. Terus apakah ada suatu hal yang pernah Adidan dimarahi oleh Ustadz atau bahkan sama Abi? Itu sering. Oh, Pernah. Ya waktu itu tuh kami sedang biasa malam-malam kumpulan sama Abi ya. Dan program kami itu dicek. ya. Iya, dicek. Nah, kebetulan saya mutalim dan ketika pengecekan bagian mutalim saya maju dan ketika itu saya pun lupa merekap 1 hari yang tadi. Ya. Gitu. Dan ketika itu pun ya saya dimarahi Ya. gitu. Cuman ya saya harus bangkit lagi karena kalau ngedown kan itu bukan suatu solusi. Iya. Jadi harus bangkit lagi, harus memperbaiki semuanya. Oke. Terus apakah selama 7 tahun ini Al-Ahli mempunyai sahabat yang benar-benar friend? Ya itu ada, pasti ada. Ya. Soalnya kan dari kelas 1 sampai pengabdian ini emang cukup berat ya ujiannya. Ya, kalau boleh tahu waktu kelas 1 itu berapa siswa yang santri yang mendaftar? Angkatan. Ya. Angkatan saya tuh kalau nggak salah ada 400 Iwan Ahmad. Kalau nggak salah. Ya. Dan sekarang 80 Iwan Ahmad. Itu beda jauh. Beda jauh ya, berarti sangat berat ya Bang, Sangat perjalanannya. berat. Gitu. Kalau boleh tahu siapa temannya? Teman itu tuh ada ya namanya Muhammad Rizwan, partner apa juga. Oh iya. Itu dari kelas 1. Oh, Ariswan. Hasan Bukhari, Masya Allah. Terus apakah yang menyebabkan Al-Ahli solid dengan Al-Ahliswan? Ya Al-Ahliswan ini jadi gimana ya? Ariswan ini tuh beda sama yang lain. Oh, apa yang jadi bedanya? Nah bedanya tuh jadi beliau itu tanggung jawab orangnya. Jadi kalau misalkan ada program, misalkan nih program kita tuh Kismu Taklim, mimpin apa, kebetulan saya ada halangan. Apa Wan, bisa ini bisa kayak gitu. Oh, ya kebetulan lari maksudnya ketua ya. Ketua. Yang selanjutnya, apakah ada guru atau ustadz saja yang tidak idolakan? Idola ya pasti dulu saya Abi. Abi itu menjadi figur bagi saya karena yang pertama Abi itu ya ayah bagi saya sendiri, dan beliau itu mentalnya kuat
Kuat banget. Oh, jadi setiap hari terus Iya. Kayak mental. gitulah. Makanya. Terus ada selama kan waktu sekarang mah nggak belajar ya? Nggak. Seperti Iya, kelas. nggak. Udah enggak. Tapi kalau ngaji ada gitu. Kalau ngaji setiap pada subuh ngaji. Terus ya ngaji apa itu tadi? Kebetulan mukapihat itu pada subuh ngaji Risalatul Mu'awanah. Oh di satu. Apakah ada pelajaran favorit yang Anda sukai? Pelajaran favorit ya tentunya saya itu suka kitab. Oh kitab. Ya kajian kitab. Kesukaan saya itu Fathul Qorib. Fathul Qorib Ya Fathul Qorib. menjelaskan tentang ibadah. Ya ibadah. Fikih. Selanjutnya eskul favorit. Yang pertama eskul ruangan. Nah, eskul ruangan itu saya dari kelas 1 pegang hadro, Pak. Hadro. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, Sampai si sekarang. Omang. Ya bagi-bagi ilmu genjering lah ke adik-adik. Ya. Oh jadi sekarang jadi pelatih berarti Ya. ya. Ya kayak gitulah. Terus eskul lapangannya. Nah, kalau eskul lapangannya tuh saya full volley. Wali. Ya, jadi gimana anak-anaknya apa semangat? Alhamdulillah anak-anak volley itu jadi pada semangat. Kalau boleh tahu itu apa lapangannya bikin sendiri katanya. Lapangannya bikin sendiri. Ya. Yang bekas di Beko yang Oh. sama pondok. Oh yang di Buper. Ya yang dibuper Ya. di pakai bambu. Ya. Ya pokoknya mandiri lah anak-anak volley itu. Jadi nggak ada apa dari atas itu misalnya dibikin tiang ya, gitu. Jadi dari mereka sendiri dipilih Ya, mereka sendiri. gitu. Yang selanjutnya Al-Hadidan selama 7 tahun ini bangga gak menjadi santri? Saya bangga sekali jadi santri. Kenapa? Karena ya di gempuran zaman sekarang itu banyak anak-anak yang termakan gengsi jadi santri. Ya. Jadi saya melawan gengsi dengan tujuan saya juga ya. Jadi saya bangga jadi santri kayak gitu. Jadi intinya beda dari yang lain lah santri itu. Oke. Kayak gitu. Apakah ketika sebelum menjadi santri mental tuh beda atau sama aja? Sangat beda. Sama beda. Jadi Iya. ketika sebelum masuk tuh agak ragu-ragu atau gimana? Sebelum masuk agak ragu-ragu. Saya itu sebelum masuk pondok pesantren tuh bisa dibilang pemalu, pemalas kayak gitu. Cuman alhamdulillah kalau sekarang udah masuk pesantren, udah jadi santri, ya rajin lah kehitungnya kayak gitu. Karena mungkin didikan juga. Iya, didikan dari atasnya. Ya. Dan apa cita-cita Hadidan? Ya, cita-cita saya tuh banyak ya. Ya. Yang pertama dari saya SD, saya SD tuh pengen jadi tentara. Oh. Mungkin semuanya juga ngalamin pengen jadi tentara, jadi polisi. Ya. Itu waktu TK, waktu SD kayak gitu. Cuman kalau sekarang saya pengen jadi orang sukses. Oh, orang sukses. Ya. Itu mungkin cita-cita semua orang. Iya, semuanya pengen jadi sukses. Ya. Cuman ya saya suksesnya beda. Oh, apa tuh? Jadi suksesnya dalam semua hal kayak gitu. Oke. Pengen bisa semua hal. Ya. Jadi sukses pokoknya. Salah satu tujuan Al-Hadidan pengen sukses itu untuk apa gitu? Salah satu tujuan saya untuk sukses itu jadi yang pertama saya ingin membantu warga-warga sekitar, Ya. pengen bantu masyarakat, dan kebetulan saya ini anak kampung ya, dari kampung, Ya. dan saya ingin membantu masyarakat kampung saya terutama kayak gitu. Kalau misalnya ditawarin jadi lurah gimana? Kalau jadi lurah ya ambil aja, soalnya kan ditawarin. Ya, benar. Selanjutnya kesan pesan untuk Al Jumhuriyah. Ya, kesan saya ini selama di Al Jumhuriyah, ya suasananya sejuk, Ya, kebetulan ya dekat gunung ya. dekat gunung. Ya, suasananya sejuk, santrinya baik-baik, Ya. akhlaknya bagus kayak gitu. Kalau misalkan ada tamu nih, misalkan ya, Ya. kalau ada tamu tuh, jadi kalau nggak nunduk tuh jadi segimana ada yang gitu? kurang kayak gitu. Ini santri Al Jumhuriyah Ya, kayak gitu.
Kalau dari segi program gimana? Nah, dari segi program tuh sebenarnya di Al Jumhuriyah itu komplit. Ya. Komplit. Dari mulai kelas 1 belajar Yanbo'a. Yanbo'a tuh jadi Yanbo'a tuh kayak ikro lagi. Oh, tajwid. Tajwid, makhrijul huruf kayak gitu. Jadi mulai dari kelas 1 belajar Yanbo'a agar apa? Mungkin biar bisa benar baca Qur'annya kayak gitu. Di kelas 2. Nah, di kelas 2 tuh udah mulai ngafal tahfiz Al-Qur'an. Oh, berarti nyambung ya dari udah nyambung ke tahfiz. Dari Yanbo'a ke tahfiz. Nah, udah beres itu kelas 3 langsung belajar Amsilati. Amsilati itu jadi belajar percepatan baca kitab kuning kayak gitu. Itu tuh serapan dari Alpiyah. Oh, ya dari Alpiyah. Ya. Itu. Nah, udah kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Ya. Ilmu Quran udah punya, tahfiz udah punya, ilmu baca kitab kuning udah punya. Nah, di aliyahnya kita tuh belajar kitab, memperdalami kitab tafakuh namanya. Iya, tafakuh fiddin. Kitab-kitab kayak misalkan apa? Sapina, Takrib yang kayak gitulah. Selain program yang di perkelas itu katanya ada program bahasa. Iya, ada program bahasa Arab, bahasa Inggris, yang gitu. Bahasa Jepang juga. Oh, ada. Iya, ada bahasa Jepang. 3 kata untuk Al Jumhuriyah. 3 kata untuk Al Jumhuriyah is the best. Is the best. Ya. Singkat. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya. Ya. Apakah ada kenangan indah bersama Abi? Oh, banyak. Oh, banyak. Ya, salah satunya waktu itu tuh kami sedang kumpulan ya, para pengurus sedang kumpulan ikhwan akhwat, dan kumpulnya tuh kebetulan bersama Abi. Ya. Dan waktu itu tuh ngebahas kismu taklim ya, kismu bagian pengajaran, dan waktu itu tuh nama saya disebut. Oh, berarti dengan terindah tuh disebut nama. Iya, disebut namanya. Emang jarang-jarang ya? Iya, emang jarang-jarang. Soalnya dari pimpinan langsung. Iya, dari pimpinan langsung nyebut nama gitu. Aduh, terbang saya. Ya, mungkin sekian ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Adla. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya.